sosial ini tuh apa namanya proses penyesuaian, penyatuan dari hal yang berbeda-beda menuju hal yang satu gitu. Integrasi kan dari kata bahasa Inggris ya, integrasi gitu. Kalau kalian pernah dengar, integrasi itu saling keterkaitan satu sama lain, saling menyatu gitu. Saling, ya itu tadi proses penyelesaian konflik juga benar gitu. Jadi ya itu integrasi sosial itu ya intinya proses penyatuan aja yang diantara masyarakat yang beda-beda gitu. Itu mungkin kalau yang belum paham mungkin bisa ditulis dulu atau mungkin di SS ini tampilan layarnya, dan mungkin bisa dipahami lagi mungkin ntar, atau mungkin sambil berjalan juga biasanya ntar paham kok apa sih itu integrasi sosial itu apa gitu. Tapi tadi dari jawaban teman-teman itu udah sama lah sama yang aku sampaikan, udah bener lah, konteksnya pas. Oke, mungkin kita lanjut ya buat ininya. Tadi kita udah definisi. Nah, di sini biar kita lebih paham juga kira-kira hal apa sih suatu hal itu bisa disebut integrasi sosial atau enggak gitu. Gimana suatu hal itu bisa disebut itu tuh berintegrasi gitu atau enggak gitu. Jadi menurut Paulus Wirutomo, ya mungkin beliau ini salah satu sosiolog juga gitu selain Surjono Sukanto dan lain-lain. Jadi menurut beliau mengidentifikasi sejumlah hal yang terkait dengan integrasi sosial dalam masyarakat sebagai berikut. Nah, jadi beliau ini mungkin memetakan gitu ya, kira-kira apa sih bisa disebut integrasi gitu. Pertama, ketiadaan konflik atau the absence of conflict. Nah, biasanya kalau misalnya suatu masyarakat itu sudah berintegrasi, biasanya tuh mereka udah nggak udah nggak ada konflik-konflikan lagi tuh, udah nggak ada gitu. Ataupun kalau ada tuh kayak minim banget gitu. Mungkin kalau skala besar itu mungkin agak susah ya, kalau negara Indonesia kan kadang ada aja gitu konfliknya. Tapi mungkin yang paling gampang itu contoh misalnya integrasi dalam suatu RT, atau mungkin integrasi dalam suatu RT yang lingkupnya lebih kecil gitu. Biasanya kan kayak konflik-konflik antar rumah tangga dalam sebuah RT, kalau misalnya mereka udah saling berintegrasi gitu, biasanya tuh jarang gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan ada gitu. Tapi yang mau aku highlight di sini, ketiadaan konflik ini salah satu hal yang bisa menunjukkan kalau masyarakat itu mereka tuh saling berintegrasi gitu. Terus lanjut, ada equilibrium atau keseimbangan. Jadi apa sih maksudnya? Jadi apa namanya? Kalau misalnya sebenarnya ini nggak beda jauh sama tadi ya. Nggak ada konflik kan itu artinya damai, aman, tentram gitu loh. Jadi biasanya di dalam sebuah masyarakat yang sudah berintegrasi, biasanya mereka ya tadi nggak ada konflik dan juga biasanya seimbang gitu loh. Udah balance lah. Kalaupun emang ada kendala ataupun emang ada konflik dalam suatu masyarakat itu, biasanya ya bakal balik lagi dengan aman, tentram tuh cepat gitu teman-teman. Terus juga selain keseimbangan, terus ada toleransi. Nah, ini mungkin sering banget digaung-gaungin lah ya, kalau kalian mungkin sering aktif di Twitter, sering aktif di berita gitu, kayak toleransi dalam beragama, toleransi dalam hal apa gitu, kayak saling menghargai gitu. Nah, biasanya dalam suatu masyarakat yang sudah berintegrasi itu, mereka masyarakatnya itu saling bertoleransi gitu. Maksudnya saling menghargai perbedaan, tidak menyudutkan, juga tidak menyerang, dan juga saling mendukung gitu. Karena perbedaan itu, kalau masyarakat yang udah menganut toleransi, perbedaan itu bukanlah sebuah gap gitu, tapi perbedaan itu sebuah karunia gitu. Perbedaan itu sebuah keindahan gitu, karena saling berbeda-beda itu mereka bisa saling menghargai gitu loh kalau masyarakat itu udah berintegrasi. Tapi ya sayangnya aku akuin mungkin Indonesia ini kadang agak darurat toleransi gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar intoleran gitu-gitu. Tapi aku yakin kok masih banyak juga masyarakat yang bisa bertoleransi gitu. Terus terakhir, nah ini stabilitas, atau sebenarnya sama aja kayak keseimbangan ya. Jadi masyarakat yang berintegrasi itu ya sebenarnya nggak beda jauh gitu, kayak seimbang, terus juga nggak ada konflik. Biasanya ya tenang, terus juga biasanya kayak stabil tuh ya biasanya lempeng gitu loh biasanya. Nah, kalaupun ada yang tadi aku bilang ada kendala biasanya atau konflik, ya biasanya nggak terlalu gimana gitu, karena mereka udah udah punya prinsip yang kuat, udah punya hal yang bisa bikin mereka balik lagi ke hal yang normal gitu. Nah, itu identifikasi dari Pak Paulus gitu yang bisa disebut integrasi apa enggak sih. Coba mungkin kalian bisa pakai 4 poin ini gitu. Misalnya ada kasus, kalian ditentuin apakah ini disebut integrasi sosial. Coba kalian
brainstorming pakai misalnya pikirin pakai 4 hal ini gitu. Kalau misalnya masih belum kebayang. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus juga ada syarat-syarat integrasi sosial. Nah, sebenarnya identifikasi sama syarat sih kalau menurutku aku baca-baca kayak gak beda jauh nggak sih? Kayak ya udah gitu. Artinya sama kan kayak tadi gitu. Kalau tadi ngeidentifikasi artinya kayak syarat-syarat juga kan. Nah, tapi mungkin dibedain aja gitu kalau dari bukuku. Jadi untuk syarat integrasi sosial menurut William F. Ogburn dan Meyer Ninkoff ada beberapa syarat yang apa ya? Biar integrasi sosial itu bisa berlangsung gitu. Pertama, menurut mereka, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling membutuhkan kebutuhan mereka. Ya, jadi artinya kan kalau mereka dalam suatu masyarakat, dalam sebuah kelompok, dalam suatu kumpulan masyarakat, kumpulan orang, kalau mereka bisa bisa saling mengisi kebutuhan satu sama lain, bisa saling membantu, artinya kan udah nggak ada gap di antara mereka gitu teman-teman. Artinya mereka tuh udah bisa saling udah bisa saling berhubungan, bisa saling berkomunikasi. Artinya ada dari komunikasi dan hubungan tersebut, artinya ada integrasi, ada penyatuan di antara mereka gitu teman-teman. Nah kan biasanya anggap aja gini lah kalau misalnya di sekolah gitu ya, anggap ini mah kadang kita nggak bisa kadang kita pernah nggak sih kayak segan buat minjem ke teman, mungkin yang minjem menghapus ke teman yang emang kita nggak deket gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu kan artinya maksudnya kita ke dia nggak saling membutuhkan, dia ke kita nggak membutuhkan juga. Nah di situ biasanya integrasi antar individu tuh nggak terlalu kuat gitu. Nah mungkin kalian pernah gitu ya, mungkin kalau aku sih pernah ya kayak segan kalau temenan sama dia, bukan temenan sih, kayak berhubungan sama dia karena emang mungkin nggak deket. Nah dari situ kayak nggak tercipta gitu loh integrasi antar kita gitu. Contohnya kayak gitu. Terus juga itu gambaran kecilnya. Oke, terus lanjut, yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial. Jadi dalam sebuah masyarakat yang terintegrasi, biasanya mereka itu sudah punya sudah punya kesepakatan atau konsensus, yang mana kesepakatan itu isinya tuh ada norma dan nilai yang disepakati bersama gitu teman-teman. Ya contohnya misalnya dalam sebuah RT gitu ya, dalam sebuah RT kalau misalnya yang aku ambil di sini lingkup kecil ya, soalnya kalau lingkup besar tuh agak terlalu agak susah gitu, agak terlalu kompleks. Jadi aku ambil lingkup kecil tuh contohnya RT. Kalau misalnya RT tuh kan lingkupnya kecil loh. Biasanya kan kayak ada rapat mungkin mingguan atau bulanan, yang mana di situ para kepala keluarga gitu, para warga tuh biasanya kayak menyetujui hal-hal yang di RT itu harus ada apa, di RT itu harus ada apa gitu. Kayak artinya kan di situ sudah tercipta tuh teman-teman, udah ada tuh saling penyatuan antar warga tuh, antar kepala keluarga tuh bisa saling menyatu gitu. Nah itu kenapa bisa dibilang ada kesepakatan bersama dalam syarat integrasi sosial ya, karena kalau mereka udah berhasil menciptakan suatu kesepakatan bersama, artinya mereka udah bisa saling menyatu dong, mereka udah bisa saling saling membutuhkan juga gitu, sama poin sebelumnya. Nah terakhir, selain mereka bisa membuat norma atau nilai bersama, mereka juga harus bisa ngebuat nilai norma itu nggak cuma bentar gitu teman-teman. Masa ya cuma nilai bentar doang? Maksudnya gimana ya? Maksudnya biasanya nilai dan norma itu berlakunya cukup lama gitu. Nggak cuma sementara lah, bisa mungkin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun gitu. Biasanya kalau bentar gitu ya itu belum bisa disebut integrasi sosial gitu. Biasanya kalau kayak gitu biasanya kesepakatan profesional atau kesepakatan yang nggak bisa dibilang integrasi sosial gitu teman-teman. Nah pokoknya itu ada 3 itu. Tolong buat syarat ini sebenarnya bisa pakai logika ya sebenarnya teman-teman. Kayak anggap aja kalau masyarakat itu sudah terintegrasi ya mereka mereka biasanya saling membutuhkan. Mereka juga biasanya saling menyepakati hal-hal bersama gitu. Kayak gitu contohnya. Oke, kita lanjut. Oh, maaf, ini slide-nya jadi 2, sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira itu kan tadi udah bahas bareng ya, kira-kira apa sih integrasi sosial dan hal-hal apa sih bisa suatu hal itu bisa disebut integrasi sosial gitu. Syarat-syarat apa yang dibutuhkan dalam masyarakat biar mereka tuh bisa disebut berintegrasi gitu. Nah, tadi kita udah bahas itu, sekarang kita bakal bahas nih kira-kira, coba mungkin bisa jawab juga, mungkin tadi yang on mic atau mungkin bisa jawab juga di kolom chat.
kira-kira apa aja sih yang bisa ngedukung integrasi sosial tuh makin kuat, atau apa aja kira-kira faktor yang ngebuat integrasi sosial ini nggak terbentuk gitu kira-kira? Apa yang menghambat? Mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Aku boleh nggak, Kak? Boleh. Silakan. Faktor pendukungnya mungkin homogenitas, terus besar kecilnya kelompok sama mobilitas, terus efektivitas sama efisiensinya dalam berkomunikasi gitu. Ya, Kalau benar. misalnya penghambat, mungkin primitif sama diskriminatif, ya nggak sih, Kak? Ya, benar. Kak. Itu semua udah benar kok. Itu yang tadi disebutin, siapa ya tadi namanya? Aku nggak lihat. Ya pokoknya makasih buat tadi yang udah jawab. Mungkin yang lain ada yang mau ngasih di kolom chat juga nggak apa-apa kok. Jangan takut salah kalau misalnya kita belajar, karena dari salah itu kita bisa belajar yang hal lebih yang sebelumnya kita nggak tahu jadi lebih tahu gitu karena salah. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Kalau nggak, aku bakal lanjut aja. Oke, aku anggap lanjut aja ya. Karena tadi udah diwakilin juga, makasih. Oke. Nah, sebenarnya banyak gitu ya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat itu saling berintegrasi atau saling saling terhambat untuk tidak bisa untuk berintegrasi gitu. Nah, tadi udah disebutin juga beberapa sama teman kita. Makasih. Nah, di sini mungkin aku mau menyampaikan dari catatan yang aku buat dari buku referensi yang aku ambil juga. Jadi ada beberapa faktor, sebenarnya banyak ya, tapi di sini aku ambil 4. Jadi pertama mungkin dari besar kecilnya kelompok. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya semakin besar suatu kelompok, suatu kumpulan masyarakat itu biasanya semakin susah buat berintegrasi, teman-teman. Karena di situ banyak anggota-anggota masyarakat yang berbeda-beda gitu loh. Contoh aja gini, misal dalam suatu kelas sama suatu aula gitu. Suatu siswa dikumpulin dalam satu kelas yang mungkin cuma 20 sampai 30 sama dia yang di aula yang kapasitasnya bisa 100 sampai 1000 mungkin. Itu kan kalau semakin banyak kan dalam suatu kelompok itu kan semakin susah ya buat ayo teman, misal guru tuh kayak ayo teman-teman, ayo semuanya rapi, ayo semuanya teman-teman, ayo jangan berisik. Buat diajak kerjasama tuh biasanya agak susah gitu kalau semakin besar. Kalau semakin kecil biasanya semakin gampang buat diatur, atau bisa juga semakin gampang buat biar mereka saling menyatu tuh lebih gampang gitu loh. Ya contoh juga misalnya minoritas gitu. Mungkin teman-teman ya kan di Indonesia ini mayoritas Islam ya. Nah, dan biasanya yang nonis yang agama lain gitu. Biasanya mereka tuh saling lebih kuat gitu loh antar persahabatannya, hubungannya, karena ya mereka tuh kecil gitu. Biasanya mereka juga gampang buat menyatu gitu. Contohnya mungkin kalau kalian mungkin berkuliah di luar negeri gitu ya, itu kan ada Persatuan Pelajar Indonesia. Karena mereka tuh minoritas di negara orang, biasanya mereka tuh menyatunya tuh gampang gitu. Nah, jadi itu salah satu faktornya. Besar kecilnya kelompok itu benar-benar ngaruh gitu, teman-teman. Terus juga ada mobilitas, tadi juga disebutin mobilitas atau pergerakan geografis atau wilayah gitu. Itu juga ngebuat itu salah satu faktor yang ngebuat suatu masyarakat itu bisa integrasi, kuat berintegrasi atau enggak. Biasanya kalau masyarakatnya itu sering bermobilitas gitu, sering berpergian ya, biasanya dalam masyarakat itu agak susah gitu buat berintegrasi gitu biasanya. Nah, terus lanjut juga ada efektivitas komunikasi. Jadi ya itu tadi semakin efektif buat berbicara, semakin efektif buat berhubungan, semakin efektif buat berkomunikasi, itu biasanya integrasi sosial itu akan semakin mudah untuk terbentuk gitu. Ya anggap aja misalnya kalian sama crush atau mungkin sama pacar gitu ya, kawan komunikasi. Biasanya kalau misalnya kalian komunikasinya lancar ya biasanya kalian tuh bisa lebih deket tuh lebih gampang gitu dibanding kalian saling diem-dieman gitu kan. Kan sebenarnya yang paling penting itu dalam sebuah hubungan kan komunikasi. Ya sama kayak ini juga gitu. Dalam sebuah integrasi sosial, kalau misalnya komunikasi ini nggak efektif, biasanya ya mereka susah buat saling berintegrasi atau saling menyatu gitu. Yang terakhir homogenitas kelompok, ya tadi benar. Biasanya semakin sama mereka gitu, identitasnya, ras, agama dan lain-lain, itu mereka biasanya semakin gampang buat saling menyatu gitu. Contoh kita Indonesia
gitu. Kita misalnya anggap aja kita keluar negeri gitu. Kita keluar negeri dan kita ternyata nemu juga orang Indonesia gitu, berdarah Indonesia. Kita bisa lebih deket gitu loh karena kita satu darah. Nah, di situ maksud homogenitas tuh homogenitas kelompok tuh maksudnya gitu. Contoh juga mungkin lain misalnya aku nggak apa ya, ini mungkin agak pahit tapi emang realitasnya gitu ya. Misalnya beberapa orang tuh mungkin lebih deket karena mereka satu agama, karena mereka satu ras gitu, kayak di daerah yang berbeda tapi mereka punya ras yang sama atau mungkin agama yang sama, mereka tuh biasanya bisa lebih menyatu gitu karena ada kesamaan di antara mereka gitu teman-teman. Jadi homogenitas kelompok ini mempengaruhi banget gitu dalam hal apakah masyarakat ini bisa kuat, bisa mendukung untuk berintegrasi atau enggak gitu. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya banyak ya faktor pendukungnya di sini, dan aku juga mungkin nggak bakal sebutin semua. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang pakai laptop atau pakai HP mungkin bisa di-access dulu nih, mungkin ntar bisa disalin ke catatannya. Dan karena banyak gitu teman-teman, faktor pendukung tadi itu cuma beberapa unsur yang dibikin garis besarnya, yang biasanya sering keluar juga. Nah, kalau di sini sebenarnya rinciannya gitulah, kira-kira apa sih yang bisa ngebuat masyarakat itu bisa saling berintegrasi gitu. Contohnya mungkin di sini aku mau nyebut misalnya nomor 7 nih, ada kesamaan dalam berbagai unsur dalam kebudayaan kan, contoh itu tadi yang nomor 4 ya, yang tentang homogenitas kelompok gitu. Terus juga perkawinan campuran, misalnya orang tua kita, orang tua kalian gitu, masing-masing kita kan berbeda budayanya. Nah, karena berbeda tapi mereka dalam satu hubungan pernikahan, mereka berintegrasi gitu, antar budaya, antar kebudayaan, antar ras, antar suku gitu loh. Contohnya itu ya. Pokoknya ini ada banyak sebenarnya faktor pendukungnya. Intinya cari aja kalau misalnya ditanya dalam sebuah soal gitu ya, kira-kira mana sih yang mendukung masyarakat itu berintegrasi, ya cari aja kira-kira yang positif gitu, cari aja yang bisa faktor-faktor yang emang ngebuat, faktor-faktor yang emang menurut kita kalau kita jawab itu tuh bisa menyatukan masyarakat gitu dari perbedaan-perbedaan gitu. Contohnya itu mungkin bisa di-SS ya teman-teman, sekali lagi karena aku nggak bisa bacain semua karena terlalu banyak, ntar juga waktu kita habis. Oke, aku lanjut ya. Oke. Nah, juga ada faktor penghambat nih. Faktor penghambat ini sebenarnya kebalikannya aja kayak yang tadi gitu. Tapi di sini mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum kita sadarin, tapi sebenarnya ada gitu. Belum kita sadarin kalau itu penghambat, dan mungkin setelah kita belajar ini kita jadi tahu gitu. Jadi pertama adalah terisolasinya kebudayaan gitu. Karena geografis, misal karena kan tadi ada mobilitas ya. Biasanya masyarakat yang nggak saling yang jarang bermobilitas atau jarang berpergian, atau karena geografis atau apa, biasanya mereka tuh semakin kuat gitu rasa integrasinya gitu. Contohnya misalnya di Indonesia kan banyak pulau ya teman-teman, banyak pulau terpencil juga. Nah, biasanya pulau-pulau terpencil ini yang jarang berpergian gitu, pulau-pulau entah di daerah timur atau barat gitu, karena mereka jarang berpergian, mereka tuh kan terisolasi tuh kebudayaannya. Nah, mereka tuh biasanya semakin solid gitu loh sukunya gitu teman-teman. Maksud terisolasi kebudayaan tuh gitu. Tapi semakin seringnya mereka berpergian, kayak misalnya masyarakat misal Minang, Jawa, Sunda yang merantau kemana-mana, biasanya mereka tuh semakin semakin sulit buat, bukan sulit ya, maksudnya semakin maksudnya agak susah gitu loh itu buat berintegrasi gitu. Terus juga lanjut dari perasaan superior gitu, maksudnya semakin ya sebenarnya superior ini nggak baik ya, merasa lebih di atas dibanding yang lain itu nggak baik gitu. Kalau ada perasaan kayak gitu biasanya itu mereka tuh susah gitu buat saling menyatu gitu loh biasanya. Terus juga ada diskriminasi ras, ya ini rasis sama sekali kita menolak karena ya kita semua ini sama gitu teman-teman. Kita rasnya mau dari Papua, rasnya Kaukasoid, aku lupa. Yang itu loh, pokoknya ras-ras yang di Indonesia tuh semuanya sama gitu loh, nggak ada perbedaan, nggak ada yang lebih di atas, nggak ada yang lebih di bawah gitu. Terus juga perasaan in group yang berlebihan. Nah, ini juga salah satu yang faktor yang mungkin mungkin kita nggak sadar tapi kita ada di situ gitu. Contoh misalnya kita punya circle gitu. Misal ini mah di sekolah, pasti siapa sih yang nggak punya circle? Siapa sih? Ada sih sebenarnya. Atau geng gitu, anggap aja geng atau circle ya. Nah, kalau misalnya kita sering main sama circle itu terus, biasanya tuh kita jadi sulit untuk berintegrasi, bisa sulit untuk menyatu dengan yang lain gitu. Karena kita udah lebih nyaman sama in group itu, kita lebih nyaman dari itu gitu. Nah, maksudku tuh kalau berlebihan tuh kan, ini yang aku garis bawain itu berlebihan ya. Kalau berlebihan itu nggak baik gitu.
kalau namanya bersirkel itu nggak apa-apa. Contoh misalnya ini kan implementasi in group ya contohnya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya sampai berlebihan, sampai nggak mau menyatu sama yang lain, itu bisa menghambat teman-teman, dalam suatu masyarakat itu bisa saling berintegrasi. Nah terus terakhir perbedaan kepentingan. Nah iya, karena kan perbedaan ya, biasanya perbedaan ini tuh jadi ujung tombak buat saling bermusuhan gitu. Ya karena contoh perbedaan kepentingan politik gitu. Ya kalian tahu lah mungkin di DPR itu di kantor DPR tuh ada beberapa fraksi yang mereka tuh nggak bisa saling menyatu karena emang kepentingan mereka berbeda gitu. Nah itu yang bikin dalam suatu masyarakat itu susah untuk menyatu gitu teman-teman. Nah itu ya sebenarnya gampangnya kalau penghambat itu biasanya negatif aja biasanya. Nah oke, lanjut. Nah yang ketiga, tadi kita udah ngebahas definisi, kita udah ngebahas faktor-faktornya, kita bakal bahas nih kira-kira bentuk dan gimana sih proses integrasi sosial itu terbentuk gitu. Nah mungkin ada yang mau jawab lagi atau enggak? Atau mungkin ada yang mau berpendapat atau mungkin ada yang mau nanya dulu, mungkin sebelum kita lanjut, silakan, nggak apa-apa. Ada? Aku boleh. Boleh, nggak apa-apa beneran. Kalau proses integrasi sosial itu menurut aku ada 3, yaitu asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Asimilasi itu usaha mengurangi perbedaan di masyarakat. Akulturasi itu menerima budaya asing dan diolah tanpa mengalihkan kekhasan budaya itu sendiri. Kalau akomodasi itu upaya menyelesaikan konflik sosial. Ya, itu benar. Makasih ya buat yang udah jawab. Ya itu tadi benar juga proses-proses bagaimana dalam satu masyarakat itu bisa berintegrasi. Dan oke, mungkin kita bakal langsung masuk aja ya. Kira-kira apa sih bentuk-bentuknya? Oke. Nah itu benar juga yang ada di itu, yang kata Rangga. Jadi bentuk integrasi itu ada koersif, normatif, fungsional. Nah, tapi di sini mungkin aku nggak bakal bahas yang itu ya. Aku bakal bahas yang lain lagi. Ini menurut Myron Weiner. Jadi menurut beliau integrasi itu kebagi jadi 3 gitu. 5. Sebenarnya banyak ya, tapi ini mungkin gambaran besarnya ya. Integrasi pertama tuh ada integrasi nasional. Jadi ya ini penyatuan dalam suatu skala nasional gitu ya. Misalnya contoh masyarakat Indonesia berperang untuk melawan Belanda gitu. Itu kan artinya suatu masyarakat Indonesia, satu kebangsaan, kita bersatu, berintegrasi untuk melawan penjajah gitu. Itu contoh integrasi nasional. Terus integrasi wilayah gitu. Artinya berarti lebih kecil daripada skala nasional gitu. Ya, contoh misalnya daerah Jakarta mereka saling menyatu gitu biar mereka tuh semakin nggak berpecah belah atau apa gitu. Itu contoh integrasi wilayah. Terus ada integrasi elit massa. Jadi di sini tuh artinya upaya menjembatani kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Nah kan kadang di antara pemerintah sama masyarakat umum gitu ya, rakyat biasa tuh kadang ada gap ya. Nah di sini integrasi elit massa tuh di sini upaya gimana caranya masyarakat sama pemerintah tuh bisa lebih dekat gitu. Contohnya mungkin di sini ada demo gitu contohnya kan. Kadang pemerintah kan nggak mendengar keluhan kita gitu, suara kita gitu. Nah, mungkin dari masyarakat golongan golongan mahasiswa ini biasanya menyuarakan gitu keresahan-keresahan yang ada di masyarakat gitu. Ini contoh integrasi elit massa. Oke, lanjut. Terus juga ada integrasi nilai gitu. Nah, integrasi nilai ini biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan atau konsensus atau kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan atau konsensus itu sama ya. Nilai yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial dalam masyarakat. Nah, biasanya karena nilai-nilai yang dianut sama gitu, biasanya mereka tuh bisa lebih saling itu salah satu bentuk integrasi sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, terus terakhir ada integrasi tingkah laku. Jadi integrasi tingkah laku ini mengacu pada kemampuan dan kapasitas individu-individu dalam satu masyarakat untuk berorganisasi demi mencapai tujuan bersama. Ya, jadi kan tadi ada dari skala nasional, wilayah, terus ada skala tadi upaya buat menyatukan pemerintah sama masyarakat, ada kesamaan nilai dan juga ada kesamaan perilaku gitu, kesamaan tingkah laku yang mungkin contohnya dalam untuk berorganisasi gitu kan, mereka artinya harus menyamakan prinsip, mereka harus menyamakan langkah untuk mencapai tujuan yang dicapai gitu. Itu contoh integrasi tingkah laku gitu, bentuk nyatanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi ada yang ada jawab juga tadi di chat, ada integrasi koersif, normatif atau fungsional, tapi di sini aku nggak bakal bahas bukan karena
nggak ada, sebenarnya ada, tapi aku rasa itu jarang keluar gitu. Jadi mungkin di sini aku lebih meneketin yang proses integrasi sosial. Tadi udah ada yang jawab tuh tadi asimilasi, akomodasi, akulturasi gitu. Nah mungkin di sini aku ambil dari referensi bukuku. Kira-kira pertama itu akomodasi, kedua kerjasama, ketiga saling berkoordinasi, terus asimilasi, dan terakhir saling berakulturasi. Nah mungkin kalian pernah dengar, tapi mungkin kalian beberapa mungkin ada yang tahu gitu secara maknanya apa, tapi di sini aku bakal bahas lagi apa sih sebenarnya maksud dari akomodasi, koordinasi, asimilasi, dan lain-lain gitu. Nah, oke, pertama kita dari akomodasi gitu. Akomodasi adalah, tadi udah dijawab juga ya, tadi suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak yang sedang bertikai. Setelah sekian lama terlibat konflik, mereka akhirnya memiliki kesadaran, keinginan, dan kepentingan untuk mulai saling bekerja sama. Nah, akomodasi ini tuh tahap di mana suatu masyarakat itu tuh mulai untuk saling menerima pihak yang berlawanan dengan dia. Juga biasanya mereka bakal akomodasi ini biasanya ditandai dengan adanya kesadaran gitu, biasanya dengan ada niat gitu loh, bisa ada muncul pikiran, biasanya akomodasi itu contohnya itu. Terus ada kerjasama. Nah dari akomodasi tadi, dari niat, dari kepikiran untuk menyatu gitu, biasanya tahap awalnya itu mereka saling bekerja sama gitu, dalam wujudnya mungkin minat dan perhatian untuk bekerja sama dalam suatu kesepahaman. Nah mungkin tadi udah muncul niat, udah muncul kepikiran untuk bersama, mereka biasanya bakal mulai untuk saling bekerja sama gitu, sedikit-sedikit gitu. Nah, awalnya mungkin agak canggung gitu. Mungkin awalnya nggak bisa langsung nyatu gitu, nggak bisa langsung solid gitu. Emang bertahap itu. Habis mereka udah mulai bekerja sama, mereka bisa saling koordinasi karena sering bekerja sama, sering berhubungan, itu kerja sama. Mereka akhirnya bisa saling koordinasinya tuh gampang gitu, satu sama lain gitu. Contohnya ya contohnya di sini kan koordinasi dapat dimaknai sebagai upaya mempertinggi kesatuan melalui upaya sinkronisasi, penyelarasan, pembentukan hubungan fungsional antara unsur-unsur dari sistem sosial atau subsistem demi mencapai tujuan tertentu. Ya intinya maksudnya koordinasi itu tahap setelah kerjasama gitu, tahap yang lebih tinggi daripada kerjasama gitu. Nah setelah mereka bisa saling berkoordinasi satu sama lain, nah mereka juga saling berasimilasi gitu. Sebenarnya gimana ya? Kalau menurutku sih asimilasi sama akulturasi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau menurutku sih dua hal yang berbeda jenis. Tapi ya kalau kata bukuku sih gitu ya. Asimilasi dulu baru akulturasi. Nah kalau mungkin ada yang masih bingung, agak ketukar-tukar gitu. Apa sih bedanya asimilasi? Apa bedanya akulturasi? Nah kalau asimilasi itu percampuran dua budaya gitu. Percampuran dua keyakinan, percampuran dua perbedaan yang menghasilkan biasanya kebudayaan yang baru atau pemikiran yang baru gitu. Contoh misalnya dalam sebuah kebudayaan itu misalnya orang tua gitu ya. Orang tua bukannya orang tua deh, misalnya contoh kebudayaan, misalnya makanan gitulah. Biasanya kan makanan tuh banyak campur-campuran tuh budaya tuh, misalnya campuran makanan dari Jawa sama Sunda terus dicampurin menciptakan menciptakan suatu makanan yang baru gitu. Ini kan makanan kan salah satu contoh kebudayaan ya teman-teman, salah satu produk kebudayaan makanan gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau asimilasi itu pure hasil percampuran itu tuh hal yang berbeda gitu, hal yang beda banget daripada kebudayaan sebelumnya atau campuran unsur sebelumnya gitu. Sedangkan kalau akulturasi ini dia percampuran dua budaya, sama-sama beda budayanya, tapi hasilnya itu biasanya biasanya tuh tidak menghilangkan gitu kebudayaan sebelumnya gitu. Contohnya mungkin ya tadi makanan lagi gitu, misalnya kita buat makanan yang unsur satu dari suku satu tuh ada pedesnya, unsur kedua tuh ada rempah-rempahnya gitu, disatuin. Nah makanan yang baru ini aku contoh makanan karena ya kebudayaan itu makanan itu salah satu contoh kebudayaan gitu. Dan suatu makanan yang baru ini tuh ada pedesnya, ada rempah-rempahnya juga gitu. Nah, ini contoh. Jadi kalau akulturasi itu jadi tidak menghilangkan kebudayaan yang lama gitu. Amalgamasi termasuk asimilasi kan Kak? Amalgamasi itu kan tadi penyatuan ya. Tergantung
tergantung orang tuanya sih sebenarnya ya. Bisa juga jadi pernikahan orang tua itu bisa termasuk asimilasi, bisa juga akulturasi karena tergantung kebudayaan orang tuanya gitu loh. Bisa jadi anaknya tuh menganut dua kebudayaannya itu, bisa dua-duanya tuh, bisa jadi anaknya itu malah kebudayaannya tuh beda lagi gitu. Maksudnya beda lagi karena mungkin faktor lingkungan, faktor apa ya, tempat tinggal gitu. Misalnya orang tuanya dari Sunda sama dari Batak gitu. Sedangkan dia sama orang tuanya bareng-bareng tinggalnya sekarang di Bali gitu. Nah kan biasanya mungkin ada gitu kebudayaan orang tuanya, tapi karena lingkungan sehari-harinya, lingkungan sekitar tuh contoh tadi Bali, nah biasanya anak itu akan apa ya, semakin lebih bisa buat kebudayaan Bali gitu dibanding dibanding kebudayaan orang tuanya gitu. Kan tadi proses awal yang integrasi paling pertama itu kan yang akomodasi kan kayak proses penyatuan, menyatakan atau perpanjangan itu. Nah untuk apa, ada integrasi apakah harus ada konflik dulu kah, atau yang proses akomodasi ini bisa langsung lewatin gitu? Biasanya sebenarnya tergantung ya, bisa dari konflik, bisa dari netral juga kan, bisa gitu. Dari netral juga kan, kayak kan tadi kan kalau kita lihat ya, kita break lagi, kita sebelumnya mungkin benar. Nah, dari akomodasi ini kan kayak oke, mungkin di sini disebutin biasanya itu yang pihak yang sedang bertikai, tapi sepemahamanku akomodasi itu nggak harus selalu bertikai gitu, nggak harus selalu bermusuhan gitu. Ya mungkin dari awalnya netral karena pengen saling menyatu, bisa aja gitu. Intinya akomodasi ini tuh niat atau kecenderungan ingin bersatu dari dua hal yang berbeda gitu. Bisa mungkin sebelumnya karena konflik, atau mungkin bisa sebelumnya karena emang nggak pernah menyatu sama sekali gitu loh. Kalau ini menurutku ya, mungkin kalau misalnya ada koreksi silakan, tapi kalau menurutku untuk akomodasi ini nggak harus selalu dari konflik dulu gitu. Intinya dari dua hal yang berbeda yang nggak pernah bersatu akhirnya bersatu gitu. Ada kecenderungan ingin bersatu gitu. Ini menurutku ya, mungkin bisa dikoreksi, dan ini sepemahamanku belajar tentang proses mencapai integrasi sosial gitu. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Nah, dinamika dan integrasi masyarakat Indonesia gitu. Mungkin kita pengen tahu kira-kira apa aja sih dinamika dan integrasi, dan kira-kira gimana sih masyarakat Indonesia tuh bisa menyatu? Apa sih yang menyatukan kita semua gitu loh? Ini sebenarnya jadi jatuhnya kayak PKN sih, yang integrasi masyarakat sosial ini. Tapi nggak apa-apa, kita bakal bahas. Nah, pertama dari dinamika integrasi sosial, jadi ada tiga. Yang di bukuku tuh ada tiga. Pertama ada mutual akulturasi, ada interseksi, dan ada konsolidasi gitu. Emang ini bahasanya agak beda gitu ya, ada maksudnya ada interseksi, apa itu interseksi, ada konsolidasi, maksudnya apa gitu. Nah, di sini aku bakal bahas. Jadi kalau mutual akulturasi ini, jadi tahap awal terjadinya integrasi sosial yang ditandai dengan sikap terbuka dan menerima berbagai perbedaan. Mutual akulturasi dapat mempercepat modernisasi. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya, proses integrasi sosial yang ada akulturasinya dan ada akomodasi dan lain-lain. Jadi ya karena awalnya itu mereka saling ada kecenderungan untuk menyatu, dan akulturasi ini kan saling menyatu ya, dua kebudayaan yang saling menyatu tapi tidak menghasilkan kebudayaan yang baru gitu. Nah, karena saling menyatu itu juga itu disebut mutual akulturasi gitu kan. Mutual itu kan saling ya, akulturasi artinya maksudnya saling menyatu, saling dari dua perbedaan itu saling menyatu gitu loh. Terus interseksi. Nah, kalau interseksi ini ini tuh perpotongan atau bukan selisih. Ntar kita bakal bahas lebih lanjut sebenarnya interseksi itu apa. Jadi interseksi itu dari sebuah perbedaan kita, biasanya itu ada beberapa unsur yang ada kesamaan gitu, ada beberapa kesamaan di antara kita gitu. Contoh misalnya, ini, aku pakai bahasa sehari-hari. Contoh misalnya kita sama crush kita gitu loh. Misalnya kita sama crush kita, kita sama-sama suka baca buku, tapi beberapa hal yang lain kita tuh berbeda gitu. Contoh misalnya crush kalian mungkin ada yang suka olahraga sedangkan aku enggak, tapi di antara kalian tuh sama crush kalian mungkin ada kesamaan. Nah, itu kesamaan itu disebut interseksi gitu, titik potong pertemuan gitu tapi kalau di sini maksudnya dalam kelompok sosial gitu, dalam skala yang besar gitu. Unsurnya apa aja ntar aku bahas lebih lanjut. Terus juga ada konsolidasi. Nah, sebenarnya konsolidasi ini tuh bisa termasuk in group juga gitu, tergantung konteksnya apa gitu. Karena konsolidasi ini kan penguatan suatu kelompok ya. Nah, kalau misalnya kelompok kecil ya itu masuknya kayak
ini tuh bisa jadi dua mata pisau gitu loh, paham nggak teman-teman? Maksudnya bisa jadi menghambat integrasi, bisa juga jadi memperkuat integrasi gitu. Kalau memperkuat integrasi ya contoh konsolidasi antar masyarakat Indonesia gitu, penguatan antar masyarakat Indonesia itu kan artinya masyarakat Indonesia semakin berintegrasi. Sedangkan kalau misalnya skala kecil mereka saling berkonsolidasi gitu, kelompok kecil. Nah itu kan tadi aku pernah bilang itu tuh yang menghambat masyarakat Indonesia buat menyatu gitu. Ntar mungkin aku bakal bahas lebih lanjut. Ini kan gambaran besarnya. Nah, buat interseksi ini kan tadi kan potongan ya, atau beberapa kesamaan. Nah, ini contoh tuh mungkin kalian pernah belajar PU. Nah, tahu diagram Venn, atau mungkin di MTK ada diagram Venn. Nah, interseksi itu biasanya digambarin dengan diagram Venn gitu, teman-teman. Contoh nih, misalnya dalam sebuah ekonomi gitu. Dalam sebuah ekonomi, misalnya yang A itu orang Sumatera, yang B itu orang Jawa gitu. Nah, tapi ya mereka bisa saling menyatu karena mereka sama-sama pengusaha gitu. Pengusaha apa? Pengusaha mebel contohnya gitu. Nah, terus juga dalam politik gitu. Kita berbeda-beda nih, kita berbeda-beda negara. Ada yang dari Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina. Tapi ada yang menyatukan kita semua gitu. Contoh, kita tuh satu ASEAN gitu. Kita kan satu kesatuan antara perbedaan kita kan. Kita tuh ya satu negara ASEAN kan, ASEAN Southeast itu yang pokoknya negara-negara Asia Tenggara gitu. Terus juga sosial, contoh di sini yang A wanita karir dan Bali, orang Bali dan Hindu. Terus juga satu lagi yang B itu ibu rumah tangga, orang Sumatera dan orang Tionghoa. Nah, mereka tuh bisa bersatu atau di X. Jadi titik X ini interseksinya ya, teman-teman. Ini interseksinya. Nah, mereka tuh bisa bersatu dalam mereka tuh arisan gitu, satu arisan. Jadi di sini tuh aku yakin ya, dalam suatu interseksi itu timbul sebuah keindahan gitu kalau menurutku sih. Jadi kayak apa ya? Kita tuh banyak hal yang berbeda ya di antara kita gitu. Pasti kita punya banyak perbedaan, entah suku, entah agama, entah ras gitu. Tapi apa ya? Maksudnya Tuhan juga ngasih kita beberapa kesamaan yang kita tuh bisa saling menyatu juga gitu loh. Ya mungkin contoh kita mungkin di sini berbeda latar belakang, tapi kita di sini kalian mungkin kita sama-sama pelajar gitu. Kita sama-sama mencari ilmu, kita sama-sama sedang membangun bangsa ini. Nah, itu menurutku itu contoh interseksi itu kayak gitu. Kalau menurutku sih ini kalau dimaknai itu ini cukup indah ya teman-teman. Kita di antara perbedaan-perbedaan besar tuh kita masih bisa bersatu atau bisa disebut interseksi juga karena beberapa hal. Ya contoh di sini ada arisan, ada dalam satu ASEAN atau dalam satu pengusaha mebel gitu atau dalam satu pengusaha gitu. Itu coba contoh interseksi. Nah, terus tadi konsolidasi mungkin agak bingung ya konsolidasi. Jadi kalau konsolidasi ini kan penguatan apa ya? Penguatan suatu kelompok gitu, penguatan suatu kelompok. Jadi biasanya agak saling bertolak belakang sih, konsolidasi sama interseksi itu agak saling bertolak belakang gitu. Kalau interseksi itu kita berhubungan dengan yang berbeda dengan kita, sedangkan kalau konsolidasi itu penguatan ke dalam gitu. Penguatan kelompok ya kecil itu tadi gitu. Nah, di sini aku sebutin konsolidasi berpotensi menyebabkan konflik akibat penegasan yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Iya. Jadi konsolidasi ini tuh tadi aku bilang bisa jadi dua mata pisau gitu. Bisa saling berintegrasi atau bisa juga saling menghambat buat berintegrasi gitu. Maksudnya gini, contoh ini konsolidasi berdasarkan agama, suku, bangsa dan mata pencaharian gitu. Contoh orang Sulawesi terus dia Kristen, dia pedagang, terus dia main ini terus. Nah, itu konsolidasi, itu kan konsolidasi ya. Nah, itu kan bisa itu kan kita bisa lihat dari dua sudut pandang ya. Kalau sudut pandang integrasinya saling menguat itu cuma di dalam kelompok dia doang gitu. Tapi sedangkan kalau skalanya lebih luas, dalam skalanya masyarakat Indonesia, itu tuh kayak apa ya namanya? Kayak mengeksklusivitas diri gitu loh, eksklusivitas kelompok gitu. Jadi sebenarnya konsolidasi ini agak kurang baik gitu buat yang keluar, buat yang skala besar. Tapi kalau yang skala kecil, ya itu juga biar menguatkan kelompok kecil itu gitu. Tapi kalau terlalu berlebihan, ya itu tadi berlebihan itu kan nggak baik. Karena kalau berlebihan itu biasanya menimbulkan sikap superior, sikap eksklusivitas yang itu tuh bisa menghambat terjadinya integrasi atau bahkan bisa menyebabkan konflik gitu dengan golongan yang lain gitu. Contoh di sini juga ada orang Jawa
terus dia orang Islam, terus tapi dia petani, terus ada orang Bali yang dimana dia Hindu, terus dia nelayan. Kan di sini ada sebuah perbedaan yang nggak ada yang bisa menyatukan mereka gitu. Mereka misalnya mainnya sama itu, terus contoh konsolidasi itu misalnya kalian mainnya sama itu terus gitu. Kalian misalnya ya misalnya kalian main tuh sama orang yang semua sesuku sama kalian, seagama sama kalian. Nah, itu tuh contoh konsolidasi gitu. Sedangkan kalau interseksi itu contohnya mungkin kalian main tuh sama orang yang beda ras sama kalian, sama beda agama sama kalian. Nah, itu tuh contoh interseksi gitu. Gitu. Ya, in group circle. Jadi konsolidasi ini sebenarnya agak menghambat sih. Lebih besar tuh menghambat karena ini tuh penguatan ke dalam bukan keluar gitu loh. Penguatan semakin kelompok itu tuh semakin eksklusif biasanya. Ya misalnya contoh circle ya. Misalnya kan di sekolah kan biasa aja, ada aja gitu ya circle yang kalau misalnya main sama itu terus, nah itu disebut konsolidasi gitu. Circle yang mainnya sama itu terus, gak mau main sama yang lain. Nah, itu disebut konsolidasi gitu. Gitu, teman-teman. Nah, kalau interseksi itu si antar circle tuh mereka saling main juga gitu. Antar circle tuh mereka saling misalnya jajan ke kantin atau mungkin saling main juga. Nah, itu contoh interseksi gitu. Contohnya kayak gitu misalnya di lingkungan sekolah gitu. Nah, contoh ini terakhir. Jadi integrasi masyarakat Indonesia tuh apa sih yang bisa ngebuat masyarakat Indonesia tuh bersatu? Sebenarnya ini KPKN sih sebenarnya. Nah, tapi di sini aku mau bahas juga. Pertama tuh histori politik. Jadi mungkin kalian tahu ya, karena kita tuh sama-sama dijajah, kita tuh berada di penderitaan yang sama, makanya dulu tuh masyarakat Indonesia sedikit-sedikit saling menyatu gitu. Kan mungkin kalian tahu kalau kalian belajar sejarah ya, kan pasti kalian belajar sejarah kan. Dulu Indonesia tuh kan terpecah ya. Mereka tuh cuma kuat antara udah kerajaan ini kayak masing-masing gitu, individu gitu. Tapi karena semenjak datangnya para penjajah gitu ya, mereka ngejajah tuh kerajaan. Nah, karena mereka sama-sama dijajah dengan penjajah yang sama, mereka tuh akhirnya timbul gitu. Kenapa kalau kita nggak bersatu aja gitu? Kenapa kita nggak bersatu aja? Nah, dari perasaan timbul itu tuh contoh akomodasi gitu ya. Contoh akomodasi juga. Mereka saling bekerja sama, akhirnya terbentuknya rasa nasionalisme gitu, akhirnya masyarakat Indonesia mulai sedikit-sedikit menyatu buat melawan penjajah. Nah, itu contoh histori politik. Terus juga interaktif antar masyarakat, karena masyarakat Indonesia ini saling berhubungan gitu, nggak peduli rasnya apa, nggak peduli agamanya apa, mereka pokoknya saling berhubungan. Itu yang membuat masyarakat Indonesia saling menyatu gitu, saling berintegrasi. Terus juga sosiokultural, dan biasanya sosiokultural ini, perbedaan ini bukan menjadi gap gitu, bukan menjadi celah buat kita nggak bisa gabung, tapi ini tuh bahkan jadi hal yang kita syukurin gitu, karena kita berbeda-beda ya kita tetap satu jua gitu lah, atau karena kita berbeda-beda tapi kita bisa saling menghargai gitu, toleran. Dan juga ekonomi, maksudnya ya karena sebenarnya sama-sama aja sih, karena kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia itu kan bisa saling berintegrasi gitu, bisa saling menyatu gitu teman-teman. Kayak contohnya senasib, iya benar, senasib sepenanggungan. Ya karena misalnya contoh gini ya, ini aku mungkin sedikit cerita. Aku di kelas itu awalnya kita nggak saling kenal. Di kelas aku kuliah kan sekarang online ya, sekarang serba online kan, aku mahasiswa baru. Tapi karena kita tuh di suatu kelas yang maaf dosennya tuh gak enak, kita tuh suka nyambat gitu. Kita suka nyambat di grup kelas yang nggak ada dosennya. Nah, sedikit-sedikit karena dosennya kadang ngeselin tuh akhirnya kita suka misuh, suka nyambat gitu, suka sama-sama dalam penderitaan yang sama lah kasarnya ya. Akhirnya kita bisa lebih deket gitu loh antar kelas, antar anak kelas tuh. Aku sama teman-temanku tuh bisa jadi lebih dekat gitu loh. Mungkin kalian ada juga gitu, misalnya dalam satu kelas tuh kayak iya ada guru yang gak suka gitu, tapi gini, maksudnya kalian tuh satu kelas tapi kalian tuh sebelumnya nggak saling kenal atau nggak saling dekat, tapi karena satu penderitaan yang sama, karena mungkin maaf gurunya gak enak, gurunya nggak gimana banget, akhirnya kalian kan sama-sama misuh, sama-sama menderita. Nah, dari sama-sama itu biasanya timbul tuh penyatuan, timbul integrasi. Nah, contohnya kayak gitu ya, ini di kehidupan sehari-hari kita aja gitu, contohnya itu kayak gitu. Nah, oke. Itu sih dari integrasi masyarakat Indonesia. Nah, aku rasa itu buat materi integrasi kali ini. Yang aku pengen pahamin sih sebenarnya integrasi sosial ini nggak terlalu susah ya teman-teman, beneran. Integrasi sosial ini asal kita paham konsep apa sih yang ngebuat masyarakat bersatu, apa sih maksudnya akulturasi, asimilasi, beneran
materi integrasi sosial ini tuh bukannya susah tuh, malah kayak kita bisa jadi apa ya, bentuk apa ya, kecintaan kita dalam negara, kecintaan kita dalam suatu kelompok gitu loh, kalau kita pahamin ya. Mungkin itu dalam materi integrasi sosial sekarang. Mungkin ada yang mau nanya tentang materinya, atau mungkin kalau misalnya mau nanya di luar itu sebenarnya juga boleh sih. Misalnya nanya belajar gimana ya, terserah sih. Pokoknya aku balikin kalian, kalau misalnya mau nanya silakan, mau on mic, mau chat juga boleh. Oke. Jadi ada kuis apa enggak? Jadi maaf teman-teman, aku mungkin akhir-akhir ini ya emang sebenarnya aku nggak ngeluarin kuis itu karena gini loh, kan kita tuh kalian kan sekarang masih di semester 1 ya, dan aku ngerasa semester 1 itu lebih baik kalian banyakin pahamin materi gitu, bikin pondasi materi yang kuat, biar ntar kalau saran aku ya semester 2 itu kalian banyakin latihan soal gitu. Bukan berarti sekarang nggak boleh latihan soal, enggak, tapi aku di sini yang menganut lebih baik kita sekarang belajar materi dulu. Mungkin kalian latihan soalnya bisa sendiri, atau mungkin semester 2 bisa dikencengin gitu latihan soalnya gitu. Contohnya kayak gitu. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau nanya? Kalau enggak mungkin ini ya, aku tunggu coba. Ada nggak? Oke, mungkin aku anggap nggak ada ya. Oke, teman-teman, ini mungkin sebelum aku tutup juga, makasih buat udah datang kelas ini. Coba mungkin teman-teman nih bisa nge-scan ini, barcode ini, atau mungkin klik link yang udah dikasih dikasih sama admin Bersinar Project buat evaluasi aku. Misalnya aku tadi ngajar kecepatan, aku tadi ngajarnya kurang jelas, bisa juga disampaikan di situ gitu teman-teman. Itu buat perbaikan aku ke depannya. Dan juga misalnya teman-teman buat yang mungkin punya rezeki berlebih, yang pengen menyedekahkan sebagian hartanya, kok kayak miris amat, enggak. Maksudnya kalau kalian punya rezeki lebih, kalian pengen berbagi berbagi itunya juga, kalian bisa juga nih scan traktir ini gitu, scan. Terus juga teman-teman makasih buat ini, makasih udah jangan lupa isi link evaluasi buat aku, biar aku ke depan makin makin lebih baik lagi gitu. Oke, ini ada yang nanya ternyata di DM, kalau lolos psikologi UGM UTBK-nya berapa? Ini yang aku tahu ya, rata-rata temenku tuh rata-rata ya 700-an. Kalau kalian pengen masuk psikologi UGM itu rata-rata masuknya 700-an gitu. Di atas 700 tuh kalian udah aman lah gitu. Kalau yang di bawah 700 tuh nggak ada kalau nggak salah. Ada sih, tapi jarang. Dah, mungkin itu teman-teman buat hari ini. Makasih buat makasih buat aktifnya, makasih buat udah jawabnya. Aku doain semoga kalian bisa dapat PTN yang kalian dapat, yang lolos di SNM. Aku harap semoga kalian bisa lolos SNM. Yang nggak dapat SNM jangan sedih, karena UTBK masih ada. Kalian masih punya peluang gitu. Kalian masih punya peluang buat masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan gitu. Aku tunggu kalau misalnya kalian di psikologi UGM. Aku tunggu juga kalau misalnya kalian di UGM ya bisa ikut PPSMB. Aku tunggu. Pokoknya kalian dimanapun kalian berada, aku doain semoga itu yang terbaik buat kalian. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya udah datang di kelas